Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Pasalnya, bulan ke-9 dari kalender Hijriyah tersebut menyimpan berbagai makna penting dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah sebagai bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, dan bulan penuh berkah serta ampunan. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tentunya bulan puasa selalu disambut dengan begitu meriah dengan berbagai macam tradisi unik yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini. Berikut adalah tradisi-tradisi unik di Indonesia. Sebelum itu, tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar mendapat informasi yang bermanfaat lainnya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim memiliki berbagai tradisi jelang Ramadan. Bukan hanya kata-kata menyambut bulan Ramadan saja yang ramai, tradisi khas menjelang bulan Ramadan juga enggak kalah ramai. Tradisi-tradisi ini bisa ditemui di hampir semua penjuru tanah air. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini masih terpelihara sampai sekarang. Biasanya masyarakat akan menggelar acara-acara menyambut bulan puasa dengan sangat meriah. Walaupun caranya menyambut bulan Ramadan berbeda-beda, akan tetapi memiliki semangat yang sama dalam menyambut bulan Ramadan. Berikut adalah tradisi-tradisi yang unik yang dapat kami rangkum. Yang pertama, munggahan di Jawa Barat. Tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sunda, yang berarti, sampai ke. Masyarakat Jawa Barat memaknai tradisi munggahan sampai-sampainya mereka di bulan Ramadan. Oleh karena itu, munggahan kerap dilakukan pada akhir bulan Syakban atau beberapa hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi yang sudah ada sejak masuknya ajaran Islam di tanah Sunda tersebut dilaksanakan dengan botram atau makan bersama, saling meminta maaf, bersilaturahmi ke rumah keluarga serta kerabat, dan melakukan bebersih di tempat ibadah dan makam keluarga. Munggahan dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah serta upaya membersihkan diri dari hal-hal buruk sebelum memasuki bulan suci Ramadan. 2. Megibung di Bali. Walaupun mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu, tradisi menjelang puasa yang dilakukan oleh Muslim Bali juga enggak kalah dengan upacara keagamaan Hindu. Tradisi Megibung biasanya dilakukan Muslim Bali menjelang bulan puasa. Acara makan yang diselingin dengan obrolan ringan ini, telah menjadi sebuah budaya yang berasal dari Karangasem, Bali. Megibung ini juga bisa diartikan sebagai makan bersama. Jadi dalam satu jamuan makan satu porsi nasi dan lauk pauk akan dimakan oleh sekitar 4-7 orang. 3. Padusan di Boyolali. Padusan adalah salah satu cara yang dipercayai bisa menyucikan diri, adalah dengan cara mandi atau berendam di laut atau sumber-sumber air yang dianggap keramat. Masyarakat Boyolali juga masih mempercayai tradisi seperti ini. Setiap menjelang bulan Ramadan masyarakat Boyolali akan beramai-ramai mendatangi air terjun, atau sumber air lainnya yang dianggap keramat. Mereka akan beramai-ramai mandi dan berendam di sumber air ini, karena kepercayaan mereka air bisa menyucikan diri sebelum masuk ke bulan puasa. 4. Malamang, di Sumatera Barat. Malamang merupakan salah satu tradisi turun-temurun masyarakat Sumatera Barat, yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Sesuai namanya, malamang memiliki arti memasak lamang, yakni sajian yang terbuat dari beras ketan putih dan santan yang dikukus di dalam batang bambu muda. Tradisi yang telah dilakukan sejak ratusan tahun silam, berawal ketika Syekh Burhanuddin, pembawa ajaran Islam di Minangkabau, tengah bersilaturahim ke rumah penduduk, dan menyarankan masyarakat untuk menyajikan lamang ketika membagikan makanan kepada satu sama lain agar terhindar dari makanan haram. Di daerah Pariaman dan Agam, tradisi ini masih sangat melekat di masyarakat, bahkan menjadi tradisi yang tidak hanya dilakukan saat menjelang bulan puasa, namun juga di berbagai perayaan besar maupun acara keluarga. Tujuan dari tradisi unik ini adalah untuk berkumpul bersama sanak saudara,
serta mempererat tali kekeluargaan. 5. Apeman, Yogyakarta. Tradisi Apeman rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat Yogyakarta menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Sebagai kota destinasi wisata kelas dunia, tradisi yang mulanya dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan syukur kepada Yang Maha Kuasa, ini juga digelar di Jalan Malioboro dan Jalan Sosrowijayan untuk menjadi daya tarik wisatawan. Tradisi ini dilakukan dengan membuat ratusan kue apem secara tradisional oleh anggota keluarga Keraton Yogyakarta Hadiningrat, yang dimulai dari proses ngebluk jeladren atau membuat adonan, kemudian dilanjutkan dengan proses ngapem, atau memasak apem. Tradisi apeman dipimpin langsung oleh Permaisuri Sultan, dan diikuti bersama oleh para perempuan dari keluarga keraton lainnya. 6. Dukderan, di Semarang. Tradisi dukderan kini tidak hanya menjadi tradisi yang dilakukan umat muslim di Semarang, sebagai khas menjelang bulan puasa saja, namun telah menjadi festival tahunan yang menjadi ciri kota Semarang. Festival ini pun menyajikan oleh berbagai lapisan masyarakat yang tinggal di kota Semarang, dan dilakukan untuk merayakan keragaman etnis, budaya, kuliner, dan seni yang ada di Semarang. Istilah dukderan berasal dari kata duk, yang merupakan suara dari beduk, dan deran, yang berarti suara mercon, sebagaimana perayaan tersebut identik dengan arak-arakan yang diwarnai oleh suara beduk dan mercon. Tradisi yang telah bergulir di Semarang sejak tahun 1882 tersebut, dimeriahkan dengan Karnaval Warak Ngendok, yang merupakan simbol hewan menyerupai kambing dan berkepala naga. Karnaval yang berawal dari halaman kantor Balai Kota sampai Masjid Agung Semarang tersebut, nantinya akan dilanjutkan dengan pembacaan suhuf halakoh dan penabuhan beduk. 6. Megang, di Aceh. Masyarakat Aceh juga mempunyai tradisi yang sama uniknya untuk menyambut bulan Ramadan. Tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama orang terkasih, dan yatim piatu di Aceh ini bernama Megang. Acara megang ini hampir mirip dengan Idul Adha di mana masyarakat beramai-ramai menyembelih kurban berupa kambing atau sapi. Megang sampai sekarang masih terpelihara baik, biasanya di desa-desa sudah sibuk menyiapkan megang sehari sebelum memasuki bulan Ramadan. Sedangkan di kota megang dilaksanakan selama 2 hari. Tradisi megang ini menjadi sebuah keharusan, karena masyarakat Aceh percaya kebaikan dan keberkahan yang terjadi 11 bulan lalu wajib disyukuri dengan cara megang. 7. Pacu Jalur, di Riau. Pacu Jalur merupakan salah satu tradisi unik yang digelar oleh masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, menjelang bulan Ramadan dengan perayaan serupa pesta rakyat. Tradisi ini sendiri dilakukan dalam bentuk lomba mendayung perahu yang terbuat dari kayu pohon. Tradisi ini dilakukan tiap tahunnya di Sungai Batang Kuantan, yang telah digunakan sebagai jalur pelayaran sejak abad ke-17. Perlombaan yang selalu digelar dengan sangat meriah ini, dipercaya sebagai puncak dari seluruh kegiatan, upaya, dan keringat yang dikerahkan oleh penduduk setempat dan dilakukan sebagai penghibur dari rutinitas sehari-hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Perlombaan ini akan diakhiri dengan tradisi Balimau Kasai, yang punya arti bersuci menjelang matahari terbenam sampai malam. 8. Balimau, di Minangkabau. Balimau adalah tradisi unik yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Minangkabau, yakni melakukan pemandian dengan jeruk nipis untuk membersihkan diri secara lahir batin sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Tradisi ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum memasuki bulan Ramadan dan dilaksanakan di kawasan yang dialiri oleh sungai ataupun memiliki tempat pemandian. 9. Nyadra, Jawa Tengah. Nyadran merupakan tradisi yang penting bagi masyarakat Jawa Tengah. Pasalnya, tradisi ini dijadikan momentum untuk menghormati leluhur dan ungkapan rasa syukur pada Sang Pencipta. Tradisi yang dilakukan dengan rangkaian kegiatan, dari mulai membersihkan makam keluarga, membawa sadranan atau makanan hasil bumi, lalu makan bersama atau kenduri. Acara ini diadakan 1 bulan sebelum dimulainya puasa. Nyadran kerap kali dilaksanakan oleh masyarakat Jawa Tengah yang berada di daerah Magelang, Temanggung, dan Kendala. Yang unik dari tradisi ini adalah acara makan bersama atau kenduri yang dilakukan bersama-sama, dengan hidangan hasil tani dan ternak warga, serta disajikan di atas daun pisang. Tradisi nyadran dipercaya masyarakat sebagai ritual pembersihan diri menjelang bulan suci Ramadan, serta bentuk bakti kepada anggota keluarga yang telah meninggal, dengan memanjatkan doa dan membersihkan makam.
10. Nyorok di Betawi. Tradisi Betawi yang disebut dengan nyorok dilakukan dengan membagikan bingkisan kepada sanak saudara sebelum memasuki bulan puasa dan juga sebelum Idul Fitri. Tradisi yang dilakukan oleh warga Betawi di Jakarta ini umumnya berawal dari anggota keluarga termuda yang mengunjungi saudara-saudaranya yang lebih tua dan orang yang dituakan di kampungnya, lalu membagikan bingkisan berupa sembako dan makanan khas Betawi. Dahulu, bingkisan yang dibagikan ketika melakukan nyorok diletakkan di dalam rantang yang terbuat dari anyaman daun pandan. Namun seiring perkembangan zaman, kini masyarakat Betawi menggunakan rantang besi atau kotak makan untuk membagikan bingkisan nyorok. Makanan khas Betawi yang sering dibagikan saat tradisi nyorok diantaranya adalah sayur gabus pucung, ikan bandeng, dan olahan daging kerbau. 11. Megengan, Jawa Timur. Nama megengan memiliki arti menahan, yang dimaknai oleh warga Jawa Timur sebagai tradisi menahan hawa nafsu, sebagai persiapan menjelang bulan Ramadan. Tradisi ini sendiri, umumnya ditandai dengan selamatan, yang diadakan di masjid maupun musola, dan disaksikan oleh warga sekitar. Dalam megengan, seorang ustadz akan memimpin doa, memohon keselamatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Ketika megengan, warga yang hadir akan membawa nasi yang kerap disebut sego berkat, yang berisi sayur, lauk pauk, dan kue khas Jawa Timur. Setelah pembacaan doa, setiap orang yang hadir dapat mengambil sego berkat siapa saja yang menginginkannya. Tradisi ini pun dipercaya membawa nilai-nilai kebaikan seperti berbagi rezeki, menanamkan sifat ikhlas, dan memupuk kebersamaan antar sesama umat Muslim. 12. Ziarah Kubro, Palembang. Tradisi ziarah kubro sudah menjadi agenda tahunan bagi masyarakat Muslim Palembang yang tinggal di sepanjang Sungai Mus, khususnya bagi komunitas Arab di sekitarnya. Tradisi yang diartikan sebagai ziarah kubur tersebut merupakan kegiatan mengunjungi makam para ulama dan pendiri Kesultanan Palembang Darussalam atau Waliullah secara massal. Meski dilaksanakan secara massal, tradisi ini hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki. Kegiatan ziarah ini biasanya diisi dengan para peziarah yang mengenakan pakaian serba putih dan melakukan pawai menuju sejumlah titik ziarah di Palembang. Tradisi ini pun berlangsung selama 3 hari berturut-turut dan kerap kali diikuti oleh peziarah yang datang dari kota-kota lain, seperti Aceh, Jambi, Jakarta, dan kota-kota Jawa Timur. Momen ini juga digunakan sebagai waktu bagi peziarah untuk melakukan silaturahmi dengan sanak saudara dan sesama umat Muslim. 13. Kirap Dandangan, Kudus. Kirap Dandangan merupakan kirap atau festival yang dilakukan oleh masyarakat Kudus untuk menandai dimulainya ibadah puasa. Istilah dandangan atau dandangan diambil dari lantunan suara beduk masjid yang ditabuh ketika memasuki awal bulan Ramadan. Awalnya, tradisi ini dilakukan oleh para santri yang menunggu pengumuman puasa oleh Sunan Kudus di Masjid Menara Kudus. Kesempatan tersebut pun akhirnya dimanfaatkan oleh para pedagang untuk ikut berjualan di sekitar masjid, sehingga kini, kirap pun dapat dijadikan momen warga untuk berkumpul sebelum memasuki bulan puasa. Selama kirap berlangsung, desa-desa yang ada di Kudus akan menampilkan kehebatan desa mereka dengan mengarak kerajinan yang mereka buat. Acara kirap dimulai dari Jalan Kiai Telingsing menuju Masjid Menara Kudus. Puncak dari tradisi kirap dandangan adalah pementasan teatrikal sejarah perayaan dandangan yang diisi oleh warga Kudus. Tradisi adalah suatu warisan yang harus dilestarikan, dan sebagai ringkasan sejarah para ulama terdahulu. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa di bulan yang suci ini dengan baik, dan mendapat berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.